Sekarang kita masuk surat berikutnya, yaitu surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Al-Ma'un ini surat ke-107, ya, terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un, Al-Ma'un itu sendiri maknanya itu barang yang berguna, barang-barang yang berguna, atau barang-barang yang biasa orang-orang itu saling pinjam, meminjamkan barang-barang bisa antar tetangga, itu Al-Ma'un istilahnya. Secara bahasa makna demikian. Dan para ulama mufassirin khilaf tentang surat Al-Ma'un ini, apakah dia termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ya, karena topiknya sebagian menunjukkan ini, topiknya itu sebagian menunjukkan ini untuk orang-orang musyrikin Makkah, tapi di ayat lain sebagian ayatnya juga menunjukkan ini topiknya terkait dengan orang munafik, yang mana orang-orang munafik itu baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Makanya sebagian ulama berpendapat surat Al-Ma'un ini sebagian Makkiyah, sebagiannya lagi, setengahnya lagi Madaniyah. Wallahu ta'ala alam. Kenapa dikatakan Madaniyah? Karena dalam ayatnya ada menyinggung tentang orang-orang yang riya, yang mana itu kebiasaannya atau sikapnya orang-orang munafikin, yang mana orang munafik ini ada ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada khilaf dalam para ulama apakah dia termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kalau dalam tafsiran terjemahan Quran terjemahan, maksud di situ tertulis yang mendustakan agama. Tapi maknanya yang benar, mendustakan ad-din di situ artinya apa? Hari pembalasan, hari kiamat. Kita sudah bahas di antara nama hari kiamat itu apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapa yang dimaksud tentang dalam ayat ini tentang orang yang mendustakan hari pembalasan? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, karena tidak eksplisit, tidak tegas menyebutkan siapa. Maka sebagian berpendapat, ya, yang Allah maksud dalam ayat ini Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, ini tokoh Quraisy, tokoh musyrikin Quraisy. Ada yang berpendapat yang dimaksud di situ adalah Al-Walid bin Mughirah. Ada yang berpendapat Abu Jahal. Ya, ini semua mereka tokoh-tokoh dedengkot musyrikin Quraisy Mekah. Tapi subhanallah, tokoh-tokoh Quraisy ini, pembesar-pembesar Quraisy yang 3 orang tadi yang Anda sebutkan itu, anak-anaknya jadi sahabat yang mulia, anak-anaknya muslim, sahabat yang mulia. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini ayahnya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Anaknya Amr bin As sahabat juga, Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Walid bin Mughirah, ini dedengkot Quraisy. Dia punya anak sahabat yang mulia. Anaknya Al-Walid bin Mughirah. Siapa namanya hadirin? Anaknya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah mati kafir, tapi anaknya sahabat yang mulia. Siapa? Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini ayahnya Khalid bin Walid. Kemudian Abu Jahal. Abu Jahal punya anak sahabat muslim, orang saleh. Siapa namanya? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Wallahu alam, ini ada khilaf siapa yang maksud. Intinya ya, ayat ini menyebutkan tentang orang, ya, Allah buka tentang orang yang dia tidak percaya atau mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Ya, kaidah dalam syariat kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Jadi kalau orang dia berbuat baik kepada manusia, maka Allah akan berbuat baik kepada dia. Kalau kita meringankan beban orang lain, maka Allah akan balas. Allah akan ringankan beban kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan kita di dunia dan akhirat.
kita bantu orang, maka Allah akan bantu kita. Al-jaza min jinsil amal, ini sudah kaidah yang ditunjukkan oleh banyak sekali dalil. Dan ini menunjukkan akan adanya hari pembalasan itu, hadirin. Ada pembalasan. Kenapa kita bahas muqaddimah ini? Karena konsekuensi orang yang dia tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, konsekuensi orang yang dia tidak percaya bahwasanya dia akan dihidupkan lagi setelah dia meninggal dunia, maka dia akan berbuat sesuka hatinya, berbuat semena-mena. Dia akan berbuat zalim sama orang lain. Dia tidak peduli sama orang lain, tidak ada rahmat sama makhluk yang lain. Dia akan berakhlak dan akhlak yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada hari akhir. Jadi erat kaitannya masalah akhlak sama iman kepada hari akhir ini. Banyak hadisnya yang mengaitkan antara dua ini. Akhlak seorang sama keimanan kepada hari akhir. Karena orang kalau dia beriman kepada hari akhir, dia beriman, dia yakin setelah dia meninggal dunia, semua yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan. Dia yakin dia akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat dan untuk mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat, baik maupun buruk. Dan ketika orang dia mengimani ini, maka dia akan hati-hati beramal di dunia, tidak sembarangan, dia tidak menzalimi orang lain, dia takut, nggak berani urusan sama hak orang lain, nggak berani menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena beriman kepada hari akhir. Baliknya orang kalau tidak beriman kepada hari akhir, ya dia akan berbuat semena-mena. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin Quraisy dulu, orang musyrikin Quraisy Mekah, mereka tidak beriman bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu Rabb mereka Allah yang menciptakan mereka, yang kasih rezeki. Tapi mereka berbuat syirik dengan menyembah berhala. Plus mereka itu tidak percaya bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman a inna lamukhrajun. Apakah laki-laki ini menjanjikan kepada kalian kalau kalian sudah mati, sudah jadi tanah, terus akan dibangkitkan? Mereka enggak percaya. Hayhat hayhat lima tu'adun. Allah buka surat ini dengan ayat itu. Ara'aital ladzi yukadzdzib bid-din. Adakah kau mengetahui orang yang mendustakan hari kebangkitan? Orang yang mendustakan hari kebangkitan akan tampak dari sifat-sifatnya. Kemudian ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, di antara karakteristik sifat-sifat ciri-ciri mereka, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dia kasar sama anak yatim, zalim sama anak yatim. Sebagian maknanya yad'ul yatim artinya dia mendorong anak yatim dengan keras. Ini ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang kepada sama manusia. Bahkan kepada anak yatim pun mereka tidak punya kasih sayang. Zalim sama anak yatim. Yang mana mereka seharusnya itu mengasihi anak yatim. Kayak orang-orang musyrikin dulu disebutkan ya, mereka itu nggak peduli. Anak yatim itu dizolimi sama mereka. Karena dianggap lemah, nggak ada yang membela, nggak punya bapak. Harta harta anak yatim mereka rampas begitu saja. Mereka nggak peduli. Zolim sama anak yatim. Itu ciri-ciri mereka. Kenapa? Karena tidak beriman pada hari akhir. Tapi yatim itu apa sih definisi dalam syariat kita? Definisi yatim dalam syariat itu anak yang ditinggal mati ayahnya sedangkan dia belum baligh. Ini kaidahnya. Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan dia belum baligh. Kalau dia sudah baligh, udah bukan yatim lagi namanya. Selama dia belum baligh, itu dia disebut yatim. Kalau dia tinggal mati ya, tinggal mati loh sama ayahnya. Bukan orang tuanya cerai, bukan. Ayahnya mati, meninggal dunia, dia yatim. Bukan ibu. Kalau ibu, dia tidak dikatakan yatim dalam syariat kita. Bukan. Yang yatim itu dia tinggal mati sama ayahnya dan
dia belum baligh. Nah, Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada anak yatim. Sifat orang-orang jahiliyah dulu, mereka meremehkan anak yatim, ya, mereka zalim sama anak yatim, mereka zalim sama wanita, ya. Zaman jahiliyah dulu tuh anak yatim sama wanita tuh nggak ada harganya. Dizolimi, perempuan apalagi dizolimi abis. Zaman jahiliyah, perempuan nggak dapat warisan, ya, dizolimi lah intinya perempuan. Demikian juga anak yatim mereka zolimi. Gitu datang Islam, Islam batalkan semuanya itu. Islam merintahkan kita berbuat baik. Perhatikan anak yatim, kasihan mereka, nggak punya ayah, kurang kasih sayang, nggak ada yang menafkahi. Makanya dalam Islam menafkahi anak yatim itu paling besar sekali. Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatan. Aku dan orang yang menafkahi, membiayai anak yatim seperti ini di surga. Kata Nabi SAW sambil menunjukkan dua jarinya seperti ini. Artinya apa? Artinya dia dekat sekali sama Nabi SAW kedudukannya di surga. Dan surganya Nabi sangat tinggi. Surga Nabi surga tertinggi. Dan orang yang dia menafkahi, membiayai anak yatim, berperhatian sama anak yatim, diurusin urusannya, dibantu sekolahnya. Itu maksudnya kafirul yatim. Bukan sekedar ngasih makan sekali dua kali, bukan. Dia urus anak yatim. Cari anak yatim, dibiayai sekolahnya misalnya, terus disantuni setiap bulan sampai dia balik, dia akan dekat dengan Nabi SAW di surga nanti. Pahalanya besar sekali. Dan menyantuni anak yatim ini juga diantara sebab orang itu dia bisa lembut hatinya. Sebagian manusia, ya, dia kurang memperhatikan masalah hati. Kalau masalah luaran fisiknya kadang kita perhatikan betul, ya, perawatan, nggak berani kena matahari, takut hitam. Kalau keluar rumah pakai sunscreen, ya, pakai skincare biar mulus, biar rapi, biar bersih luarnya, ya, perawatan pakai lotion. Tapi hatinya dia tidak perhatikan. Hatinya busuk, banyak penyakit, banyak kotoran, dia cuek. Dia tidak kasih nutrisi buat hatinya dengan zikir, tilawah Al-Quran, istighfar dan sebagainya. Nah, ini akan menjadikan hati manusia keras. Dan diantara sebab hati manusia itu bisa lembut ketika dia menyantuni anak yatim. Datang dalam hadis, sebutkan dalam hadis Abu Darda, datang seorang kepada Nabi SAW, yashku qaswata qalbih. Seorang laki-laki ini dia mengeluhkan kepada Nabi SAW bahwasanya hati ini keras sekali. Dia merasakan hatinya keras. Ya, sulit dia menerima nasihat, sulit menerima kebenaran, ya, sulit dia bisa khusyuk dalam ibadah. Hatinya keras. Dia keluhkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza aradta an yalina qalbuk." Kalau engkau mau hatimu lembut, fa'atimul miskin wamsah ra'sal yatim. Oh, kama qala SAW. Maka santunilah orang miskin, berikanlah makan kepada orang miskin, dan usaplah kepala anak yatim. Diusap maksudnya dia mengasihi anak yatim, bukan sekedar diusap, ya, kasih fulus juga, usap-usap. Jadi diusap, dikasih fulus, ya, disayang-sayang, artinya diperhatikan. Ini menjadikan hati seorang lembut. Dan orang yang mengingkari hari kebangkitan, ciri-cirinya apa? Mereka zalim sama anak yatim. Kemudian ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ciri berikutnya di antara sifat orang yang mendustakan hari kebangkitan, yaitu dia wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mendorong, tidak memotivasi orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ini ciri-ciri berikutnya yang mendustakan hari kebangkitan. Dia menghasut orang lain supaya tidak menyantuni orang miskin, tidak ngasih makan sama orang miskin. Artinya dia ngajak orang lain untuk pelit sama dia. Dia pelit, kemudian dia ngajak orang lain juga untuk pelit. Dan ini biasa, ya, kebiasaan orang-orang pelaku maksiat seperti itu biasanya. Biasanya orang kalau dia pelaku maksiat, dia biasanya ngajak orang lain ikut sama dia supaya ada teman, supaya ada partner. Kalau dia sendirian malu dia. Kalau dia sendirian dia mungkin merasa rendah. Tapi kalau ada yang menemani dia semakin, ya, kuat lah gitu, ya, berarti semangat dia. Nah, itu orang pelit biasanya dia nggak merasa
rendah, merasa terpojok kalau dia pelit sendirian. Yang sekitarnya orang dermawan, makanya dia biasanya ngajak orang yang buat pelit. Dia tidak mengajak orang-orang untuk sedekah orang miskin. Dia bilang jangan. Jangan kasih makan orang miskin. Artinya dia menghalang-halangi orang lain untuk kasih makan orang miskin. Itu diantara ciri-ciri orang pelit. Dan pelit ini hadirin penyakit. Pelit ini penyakit. Penyakit. Kalau kita merasa kita pelit, segera dirubah itu, dibuang jauh-jauh sifat itu. Kalau kita merasa diri kita ini pelit, itu akhlak yang sangat buruk, harus segera dibuang jauh-jauh, ya, buang jauh-jauh sifat pelit itu. Latih diri kita untuk tidak pelit. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, dan ini hadis ibarat tamparan keras bagi kita semua. Perhatikan hadis Nabi SAW bersabda, "La yajtami'u asy-syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba sifat pelit dan keimanan, subhanallah. Jadi keimanan dalam hati seorang sama sifat pelit itu nggak bisa bersatu. Artinya kalau orang dia punya sifat pelit, berarti keimanannya tidak beres. Ada yang tidak beres dalam keimanannya dia, dan ini mengerikan sekali hadirin. Jika dia pelit, berarti dia ada sesuatu yang nggak beres dari keimanannya dia. Kenapa dia pelit? Kenapa dia pelit? Ketika dia pelit, orang ketika dia pelit, berarti apa? Berarti dia seakan-akan tidak percaya sama janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menginfakkan hartanya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an maupun hadis Allah memotivasi kita untuk bersedekah. Allah janjikan ganti yang berlipat-lipat. Sampai 700 kali lipat. Sampai lebih dari itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam satu benih. Satu benih dia tanam, satu biji. Kemudian biji ini menumbuhkan 7 bulir dan setiap 7 bulir itu mengeluarkan 100 buah. Tiap 700 kali lipat. Dari yang satu disedekahkan akan Allah tumbuhkan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi Allah kehendaki. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Karena siapa yang meminjamkan kepada Allah sampai Allah pakai bahasa kasih pinjaman untuk Allah ketika dia menginfak sedekah, seakan-akan dia kasih pinjaman untuk Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu. Da'afan katsirah, dan Allah akan lipat gandakan gantinya berlipat-lipat. Ketika orang dia pelit, dia seakan-akan nggak percaya sama yang Allah sebutkan itu. Maka ada sesuatu yang salah dalam keimanannya dia. Ketika seorang itu pelit, seakan-akan kalau dia infakkan sesuatu itu berkurang hartanya. Ya, seakan-akan seperti itu. Kayak Nabi menyebutkan tidak akan bersatu keimanan dan sifat pelit dalam hati seorang muslim selamanya. Wa'iyadzubillah. Nah, orang yang mengingkari hari kebangkitan, ini di antara ciri-cirinya dia pelit dan dia ngajak orang di sekitar untuk pelit. Ya, karena dia malu kalau dia pelit sendiri. Ya, kalau orang pelit sendiri nih, cari orang dermawan, dia merasa rendah. Akhirnya apa? Dia ajak orang lain juga ikut pelit sama dia. Sebagian orang ya bukan pelit sama orang lain, bahkan ya kalau saking parahnya pelitnya, dia pelit sama dirinya sendiri, dia pelit, ada yang kayak gitu. Sama dirinya sendiri dia pelit, ada yang kadang seperti itu orang. Ini penyakit ya, sifat pelit ini penyakit. Ya, harus dihilangkan ya, itu akhlak buruk. Dan ayat ini juga hadirin, ayat yang ketiga tadi ini menunjukkan bahwa memberi makan kepada orang miskin itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Jangan sepelekan. Jangan menyepelekan kita ngasih makan untuk orang lain, apalagi orang itu membutuhkan. Dan ini Allah sebutkan keutamanya dalam banyak ayat. Tentang keutamaan orang berikan makan kepada orang miskin. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang amalan yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan di hari yang sulit. Hari orang lagi sulit, ekonomi lagi sulit, lagi kelaparan, dia keluarkan hartanya untuk kasih orang makan.
itu insya Allah sebab dia akan diselamatkan dari adab neraka. Ketika dikasih makan kepada orang pada saat dia lagi sulit, Dalam ayat ini Allah berfirman tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kata mereka, dulu kami tidak sholat dan kami tidak beri makan orang miskin. Subhanallah. Sudah masuk waktu Isya? Oh subhanallah. Tanggung banget sebenarnya 3 ayat lagi. Tapi ala kulli hal, insyaallah kita lanjutkan sisa ayatnya pada pertemuan pekan depan insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.